Oke, hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang dijamin bakal ngerubah total cara pandang kita soal apa sih arti sebenarnya dari seorang pemimpin. Sering banget kan kita ngelihat sosok-sosok yang punya jabatan di sekitar kita, tapi kita suka lupa buat bener-bener nanya, esensi peran mereka itu sebenarnya apa? Nah, di sesi pemaparan kali ini kita bakal kupas tuntas filosofi kepemimpinan sejati berdasarkan sebuah teks yang jujur aja ini bener-bener bikin kita mikir keras. Coba bayangin deh, apa sih sebenarnya tugas paling besar dari seorang pemimpin? Kalau kita iseng nanya ke 10 orang di jalan, tebakan saya kita bakal dapat 10 jawaban yang beda-beda juga. Ada yang bilang buat jaga stabilitas, ada yang fokus ke pertumbuhan ekonomi, atau ya sekedar bikin aturan dan mastiin kita semua nurut. Wajar sih, kita emang sering banget salah nangkep tujuan inti dari kepemimpinan karena kita terbiasa ngelihatnya cuma dari kacamata administratif atau kekuasaan aja. Tapi teks yang lagi kita bedah ini ngajak kita buat buang jauh-jauh pemahaman dangkal itu dan langsung nyebur ke inti masalahnya. Kita masuk ke bagian pertama, ilusi kekuasaan dan kehormatan. Kenapa disebut ilusi? Gini, secara tradisional kita selalu diajarin konsep memerintah. Pemimpin itu ya tugasnya ngasih instruksi, bikin regulasi, dan ngurusin birokrasi kan? Itu kebiasaan lamanya. Tapi tunggu dulu. Teks ini bilang, tugas sejati seorang pemimpin itu justru membangun kesadaran. Coba resapi pergeseran pola pikir ini. Ini bukan lagi soal seberapa pintar kita bikin orang nurut sama perintah kita, tapi lebih ke seberapa jauh kita bisa ngangkat level kesadaran, moral, dan pemahaman orang-orang yang kita pimpin. Beda banget kan? Lanjut ke bagian kedua, makna sejati pengorbanan pemimpin. Kalau memimpin itu bukan cuma soal ngatur-ngatur, terus praktek nyatanya gimana dong? Nah, poin krusialnya ada di sini. Teks ini mendefinisikan memimpin itu sebagai kesediaan buat menanggung beban yang orang lain nggak mau tanggung. Wow, ini kalimat yang nonjok banget. Kepemimpinan sejati itu nggak bakal kita temuin di kursi empuk ruang kerja ber-AC atau dari riuhnya tepuk tangan audiens. Enggak, kepemimpinan itu adanya di tempat-tempat yang susah, di keputusan-keputusan yang bikin pusing dan nggak populer tapi wajib diambil, dan di tanggung jawab yang semua orang tuh pengennya menghindar. Jadi, pemimpin berarti kita secara sukarela berani melangkah maju di saat orang lain milih mundur karena bebannya kelewat berat, kelewat berisiko, atau nguras tenaga. Kadang gampang banget ya buat orang yang punya kuasa buat sekedar meminta pengorbanan dari tim atau rakyatnya. Nyuruh mereka kerja lebih keras, nahan perihnya kondisi ekonomi, atau berkorban demi, ya kebaikan bersama katanya. Tapi pemimpin yang beneran itu harus memberi contoh pengorbanan. Mereka harus jadi orang pertama yang berdarah-darah, bukan cuma jago pidato nyuruh orang lain buat ngakuin hal itu. Tindakan pengorbanan nyata dari pemimpin itulah yang pada akhirnya nginspirasi dan ngasih legitimasi kuat di mata orang-orang yang dipimpinnya. Sekarang kita masuk ke klimaks pemaparan ini. Bagian ketiga, pendidikan sebagai penangkal ketakutan. Gimana sih cara seorang pemimpin mastiin kesadaran rakyatnya benar-benar kebangun? Teks kita mengutip satu pernyataan dari Roosevelt yang pas banget, pendidikan adalah inti dari kepemimpinan. Terus pertanyaannya, kenapa hal ini sepenting itu? Karena mendidik publik dalam artian ngajarin mereka cara berpikir ya, bukan cuma mendikte apa yang harus dipikirin, itu adalah fungsi perlindungan paling vital yang bisa dikasih oleh pemegang otoritas manapun. Kalau pemimpin gagal di area ini, atau parahnya lagi sengaja ngebaikin hal itu, berarti mereka sebenarnya nggak lagi memimpin. Mereka lagi ngebiarin masyarakatnya jadi rapuh dan gampang banget diserang. Soalnya, tanpa kemampuan mikir kritis, ada 3 ancaman nyata yang selalu ngintai. Ketakutan, propaganda, sama kebencian. Teks ini ngasih peringatan keras banget. Tanpa pendidikan yang benar, masyarakat tuh bakal gampang banget disetir dan dimanipulasi sama 3 hal mematikan ini. Coba perhatiin, pas orang udah nggak kebiasaan analisis informasi, ketakutan tuh tiba-tiba jadi senjata politik yang luar biasa efektif. Propaganda bakal nyusup dengan mulus buat gantiin fakta. Dan ujung-ujungnya kebencian ke kelompok lain bisa kesulut dengan cepat. Ngebiarin rakyat hidup dalam kegelapan intelektual itu benar-benar musuh dari kepemimpinan yang sejati. Lewat ketakutan dan propaganda tadi, pemimpin yang buluk seringkali malah sengaja nyiptain rakyat yang bergantung. Maksudnya, orang-orang dibikin ngerasa mereka itu nggak bakal bisa bertahan tanpa ada sosok penyelamat di atas mereka. Tapi beda ceritanya dengan pemimpin yang baik. Tujuan akhir dari pemimpin yang baik adalah ngebangun masyarakat yang mandiri. Masyarakat yang ngerti kondisi mereka sendiri, bisa nimbang-nimbang pilihan yang ada, dan akhirnya nentuin masa depannya sendiri tanpa harus didikte secara membabi buta. Pemimpin sejati itu memberdayakan, bukan memperbudak mental warganya. Dan sampailah kita di bagian keempat, ukuran sejati sebuah negara.
Biasanya nih, kalau kita ngomongin soal negara yang kuat, mata kita pasti langsung tertuju ke metrik tradisional kayak ekonomi atau kekuatan militer. Kita ngebanggain angka PDB yang tinggi, daratan gedung pencakar langit, atau armada tempur yang super canggih. Tapi, teks yang kita bedah ini justru ngebandah pandangan itu dengan cara yang elegan banget. Ditegasin di sana, fondasi asli dari negara yang kuat itu bukanlah itu semua, melainkan kualitas cara berpikir manusianya. Logikanya gini, infrastruktur fisik bisa aja hancur, ekonomi bisa ambruk kena krisis, tapi kualitas kognitif dan kesadaran kritis warganya itu adalah fondasi abadi yang bakal selalu bisa ngebangun bangsa tersebut dari keterpurukan. Dan semua pemaparan tadi ngebawa kita ke satu pemikiran akhir ini. Apakah pemimpin Anda cuma pengen dipatuhi, atau mereka benar-benar pengen Anda tumbuh jadi manusia yang lebih sadar dan beradab? Mulai hari ini, setiap kali Anda ngelihat sosok pemimpin, entah itu bos di kantor, tokoh di komunitas, atau pejabat pemerintahan, coba jadiin pertanyaan ini sebagai lensa Anda. Apakah mereka cuma nuntut kepatuhan buta Anda demi ngerawat ilusi kekuasaan mereka? Atau apakah mereka lagi menanggung beban yang berat banget cuma buat mastiin Anda berkembang jadi individu yang merdeka, sadar, dan beradab? Pikirkan itu baik-baik.